terkadang seseorang tidak sadar bahwa ada gangguan resistensi insulin dalam tubuhnya bertahun-tahun lamanya karena kondisi ini jarang menunjukkan gejala yang khas. Ada peringatan nih untuk kamu yang hobi rebahan, karena para ahli pun menjelaskan bahwa kurang gerak dan beraktivitas juga menyebabkan resistensi insulin. Kesulitan untuk tidur atau hobi begadang dapat meningkatkan resiko resistensi insulin. Selanjutnya, kesulitan menurunkan berat badan, memiliki masalah metabolisme yang lambat, atau sering banget ngerasa lapar padahal udah makan banyak. Nah, mungkin kamu mengalami resistensi insulin. Pernahkah kamu mendengar apa itu resistensi insulin? Dan tahu nggak sih, ternyata resistensi insulin disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan seseorang mengalami diabetes tipe 2. Loh, kok bisa ya? Mau tahu jawabannya? Simak video ini sampai akhir ya, supaya kamu nggak ketinggalan informasinya. Apa sih yang dimaksud dengan resistensi insulin? Buat kamu yang belum tahu, simak baik-baik. Resistensi insulin adalah terjadinya gangguan sensitivitas pada insulin pada jaringan terhadap glukosa pada tubuh. Simpelnya, tubuh mencerna karbohidrat dalam makanan menjadi glukosa. Kemudian glukosa dilepaskan ke dalam darah. Nah, glukosa lalu diserap oleh tubuh dengan bantuan hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Glukosa yang terserap ini akan diubah menjadi energi di dalam sel tubuh manusia. Nah, pada kondisi resistensi insulin, hormon insulin tidak dapat mendeteksi keberadaan glukosa, sehingga glukosa dalam darah tidak akan terserap ke dalam sel. Tapi, terkadang seseorang tidak sadar bahwa ada gangguan resistensi insulin dalam tubuhnya bertahun-tahun lamanya karena kondisi ini jarang menunjukkan gejala yang khas. Namun jika kondisi resistensi insulin sudah parah, tubuhmu bisa terserang penyakit diabetes tipe 2 yang tentunya akan mengancam nyawamu. Lalu, sebenarnya apa penyebab dari resistensi insulin? Penyebab resistensi insulin salah satunya karena kadar insulin dalam darahmu sering mengalami peningkatan. Kenapa ya kira-kira bisa begitu? Kita ambil contoh mengenai antibiotik. Kalian pernah dengar nggak sih bahwa jika seseorang sering mengkonsumsi antibiotik, maka tubuhnya akan mengalami resistensi antibiotik dan efeknya antibiotik tidak akan bekerja melawan bakteri dan virus yang ada pada tubuhmu karena sensitivitasnya hilang meskipun kamu mengkonsumsi antibiotik sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, begitu juga dengan insulin. Ketika frekuensi insulin sering meningkat, maka sensitivitas insulin pun akan berkurang untuk mendeteksi glukosa dalam tubuhmu. Lalu apa penyebab frekuensi insulin sering meningkat? Yang pertama, tentunya karena tubuhmu sering mengkonsumsi makanan dalam satu hari. Pankreas akan secara otomatis mengeluarkan hormon insulin ketika tubuhmu mengkonsumsi makan. Apalagi di setiap makananmu mengandung karbohidrat dan gula yang sangat tinggi, kadar insulin pun akan semakin tinggi. Ya tentunya karena fungsi utama hormon insulin adalah menyerap glukosa dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada peringatan nih untuk kamu yang hobi rebahan. Karena para ahli pun menjelaskan bahwa kurang gerak dan beraktivitas juga menyebabkan resistensi insulin. Pasalnya saat otot aktif, ia akan mengambil glukosa yang beredar dalam darah, sehingga kadar gula darah akan stabil. Nah, saat setelah berolahraga atau beraktivitas, otot akan menjadi lebih sensitif terhadap glukosa. Ini artinya olahraga membantu otot menyimpan lebih banyak glukosa tanpa bantuan insulin. Untuk kamu yang memiliki masalah tidur, perlu berhati-hati juga nih. Karena riset membuktikan, kesulitan untuk tidur atau hobi begadang dapat meningkatkan resiko resistensi insulin. Selanjutnya, penyebab resistensi insulin juga bisa terjadi akibat penggunaan obat tertentu, seperti penggunaan obat hormon atau steroid dalam jangka waktu yang lama. Selain itu,
Untuk kamu yang memiliki penyakit tertentu seperti Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS pada wanita dan memiliki kebiasaan merokok pada pria, sangat beresiko juga mengalami resistensi insulin. Lalu, apa saja gejala resistensi insulin? Nah, channel Atur Pola Makanmu sudah merangkum 28 gejala resistensi insulin. Yang pertama, frekuensi pipis di malam hari lebih meningkat, rasa lapar yang sering, terutama saat malam hari. Selanjutnya merasa ngantuk sesaat setelah makan dan tidak puas setelah makan. Nah, bahayanya, gejala resistensi insulin juga menyebabkan kita akan selalu berkeinginan untuk mengkonsumsi karbohidrat. Bisa dibayangkan kan jika kita kelebihan karbohidrat dalam tubuh, semakin tinggi juga gula darah dalam tubuh dan memperparah kondisi resistensi insulin. Selanjutnya, sering merasa lelah, perut buncit, tingginya kadar kolesterol dalam darah, penumpukan lemak pada liver, sindrom PCOS pada wanita, memiliki ketiak yang hitam, dan lipatan pada lengan serta leher yang juga menghitam. Kemudian memiliki kista, memiliki daging di permukaan kulit atau biasa disebut dengan kutil, memiliki kadar gula darah yang tinggi, sering mengalami peradangan, gangguan sleep apnea, metabolisme yang lambat, gangguan pada memori, mood swing, kehilangan pada massa otot, tidak bisa menyerap nutrisi, peningkatan sistem saraf simpatik, lalu berjerawat dan memiliki hormon testosteron yang rendah, memiliki jaringan payudara pada pria, kesulitan fokus dan brain fog, dan kesulitan untuk menurunkan berat badan. Nah, itulah ke-28 gejala resistensi insulin pada tubuhmu. Kamu mungkin tidak akan merasakan keseluruhan gejala, tapi jika kamu mengalami beberapa di antara gejala-gejala yang sudah disebutkan, sebaiknya cek segera kondisi kesehatanmu. Tidak ada pemeriksaan khusus untuk menetapkan resistensi insulin, namun pemeriksaan yang dilakukan umumnya berkaitan dengan diagnosis prediabetes dan diabetes. Lalu bagaimana cara menyembuhkan resistensi insulin? Pertama, bagi kamu yang memiliki berat badan berlebih, bisa dengan melakukan intermittent fasting atau diet keto. Hal ini juga berlaku untuk kamu yang ingin memiliki pola hidup yang sehat. Selanjutnya, kurangi konsumsi karbohidrat dan gula. Konsumsi vitamin D, berhenti merokok, dan pastikan memperoleh tidur cukup dan berkualitas. Sebagian ahli juga merekomendasikan untuk konsumsi makanan rendah lemak, namun ini sebaiknya diabaikan. Lemak dan protein tidak turut serta menjadi penyebab insulin. Kombinasi karbohidrat dan lemaklah yang akan meningkatkan resiko resistensi insulin. Jangan takut makan lemak dan protein, justru kurangilah gula dan karbohidrat harianmu. Nah, buat kamu yang sering gagal dalam diet, bisa jadi kamu juga mengalami resistensi insulin. So, mulai sekarang, miliki pola hidup yang sehat ya. Demikian video mengenai resistensi insulin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Pastikan kamu sudah subscribe channel Atur Pola Makanmu, lalu jangan lupa komen di bawah, tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar dietnya. Nantinya kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar terbaik dari kamu agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat. Komen juga topik apa yang ingin kami bahas di channel ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman, pasangan, dan juga keluargamu supaya mereka nggak ketinggalan informasi penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya.